Perkenalkan, nama saya Imade Doni Kusumana Harjaputra, NIM 8192193. Perkenalkan, nama saya Ricky Martua Tadeas Febrian Pardede dengan NIM 8192193. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah John Saputra, NIM 819211936. Perkenalkan, nama saya Kaden Radiantara Kusumajaya, NIM 819211939. Perkenalkan, nama saya Nimade Dwi Rahayu Arinda Putri dengan NIM 819121942. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, karena Indonesia merupakan negara hukum, maka dalam penyelesaian suatu kasus harus berdasarkan peraturan hukum yang ada. Di dalam peradilan, hakim dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Jika peraturan yang telah ada dirasa kurang cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Apa itu penafsiran hukum? Penafsiran hukum merupakan suatu upaya dalam menerangkan, menjelaskan, atau menegaskan, baik dalam memperluas, membatasi, ataupun mempersempit hukum yang ada. Macam-macam penafsiran hukum. Yang pertama itu penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ini merupakan penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau dengan ayat dari peraturan hukum itu sendiri. Contohnya ini yaitu pengertian tentang makar yang diatur dalam pasal 87 KUHP secara sistematis dapat ditafsirkan sebagai dasar bagi pasal 104, 108, 130, serta pasal 140 KUHP yang mengatur tentang aneka macam makar beserta sanksinya bagi masing-masing pelakunya. Yang kedua ada penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran dengan melebihi batas hasil penafsiran gramatikal. Contohnya, tindakan pencurian aliran listrik yang termasuk dalam pasal 362 KUHP merujuk kata barang di sini. Dengan perluasan penafsiran ekstensif, aliran listrik juga termasuk dalam kategori barang karena listriknya sebagai barang tidak berwujud memiliki ciri yang sama dengan barang yang berwujud, yaitu dapat diberikan hak dan dapat dipindahkan. Baik, yang ketiga adalah penafsiran restriktif. Penafsiran hukum yang merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Sebagai contoh adalah penafsiran restriktif terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang Junto PP Nomor 8 Tahun 1998 tentang penetapan kawasan konservasi, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya untuk mempersempit berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 hanya bagi pengelolaan kawasan konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Yang keempat ada penafsiran au kontраrir, suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara persoalan yang dihadapi dengan yang diatur dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha perikanan wajib memiliki izin. Secara au kontраrir, Undang-Undang Perikanan tersebut menetapkan larangan untuk melakukan kegiatan perikanan tanpa izin. Itulah tadi mengenai macam-macam penafsiran hukum. Semoga bermanfaat.